Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Gilang Ramadan dengan NIM 22111070009 dari kelas S1 TE 06A. Guna memenuhi pos-tes praktikum jaringan komputer, di sini saya akan melakukan simulasi pada Cisco Packet Tracer pada modul 6 dengan judul Analisa Protokol Paket Data pada Jaringan. Protokol paket data pada jaringan. Internet yang digunakan saat ini menggunakan layer OSI sebagai model standar. Setiap protokol yang dikirim melalui jaringan akan melewati tahap-tahap yang telah ditentukan berdasarkan standar yang ada. Apabila protokol tidak mengikuti protokol standar yang ditetapkan, maka besar kemungkinan paket data tidak akan sampai ke tujuan. Selanjutnya, pada model OSI, di dalam model OSI ini terdapat 7 lapisan atau layer, di mana setiap layers atau lapisan bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Model layer OSI ini sendiri dibagi menjadi 2 grup, yaitu yang pertama adalah upper layers, dan selanjutnya yang kedua merupakan lower layers. Untuk lapisan pertama, yaitu physical layers. Physical layers ini berfungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi, sebagai contoh hook, NIC, ataupun kabel. Kemudian lapisan kedua merupakan data link layers, yang berfungsi untuk menambahkan MAC address pada paket. Contohnya, yaitu terjadi pada switch. Kemudian, lapisan ketiga merupakan network layer. Network layer ini berfungsi untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Contoh, ada routers ataupun layer 3 switch. Yang keempat merupakan transport layers yang berfungsi untuk mengatur flow controls, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Sebagai contoh yaitu TCP atau UDP. Kemudian yang kelima merupakan session layers. Lapisan ini berfungsi untuk membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya yaitu NetBIOS dan PPTP. Kemudian pada lapisan ke-6 terdapat presentation layers yang berfungsi untuk memformat data sehingga dapat dikenal oleh penerima. Sebagai contoh yaitu JPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TSL. Kemudian yang terakhir atau lapisan layers ke-7 merupakan application layers. Application layers ini berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Sebagai contoh yaitu SMTP. Baik, selanjutnya saya akan melakukan simulasi. Selanjutnya pada simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer ini, saya menggunakan topologi dengan PC0 yang terhubung pada server 0. Untuk menghubungkan kedua ini, saya menggunakan kabel crossover. Kabel crossover sendiri digunakan untuk menghubungkan antara dua perangkat sejenis atau dua perangkat yang sama. Kemudian dalam menghubungkan kedua perangkat ini, saya menghubungkan melalui port Fast Ethernet 0. Dapat dilihat di sini. Kemudian konfigurasi alamat IP atau IP address pada PC0 yang saya gunakan adalah 192.168.1.2 dengan subnet max yaitu 255.255.255.0. Pada PC0 ini saya menggunakan default gateway 192.168.1.1 dengan DNS server yaitu 192.168.1.1. Kemudian konfigurasi IP address pada server, saya menggunakan alamat IP 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian pada server ini saya
melakukan pengaturan pada service, kemudian DNS. Pada menu DNS ini, saya menambahkan domain dengan nama gilang.com. Domain ini menggunakan alamat data address yaitu 192.168.1.1. Kemudian untuk mengisi di dalam domain gilang.com ini, saya menambahkan pada menu HTTP, saya menambahkan kode program HTML sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah PC 0 sudah terhubung kepada PC untuk mengetahui apakah PC 0 sudah terhubung pada server, saya melakukan ping pada PC 0 dengan tujuan server 0. Di sini saya akan melakukan ping dengan alamat IP 192.168.1.1. Alamat IP ini sendiri merupakan alamat IP dari server 0. Dapat dilihat bahwa proses ping yang terjadi itu berhasil. Kemudian saya juga melakukan ping untuk mengakses atau ping pada domain yang telah saya buat, yaitu gilang.com. Dapat dilihat juga bahwa proses ping pada domain telah berhasil dilakukan. Kemudian proses yang terjadi pada topologi ini adalah nantinya PC 0 atau klien akan meminta atau request alamat domain pada server 0, yang selanjutnya pada server tersebut alamat domain itu akan diterjemahkan menggunakan DNS atau domain name system, kemudian akan diterjemahkan dari nama domain menjadi alamat IP. Kemudian alamat IP tersebut akan dikirimkan kepada PC 0 melalui server. Oke, di sini saya akan mencoba hal tersebut pada web browser. Nah, pada web browser, di sini saya akan melakukan URL dengan nama domain yang telah saya buat tadi, yaitu gilang.com. Nah, pada proses ini, PC 0 akan mengirimkan permintaan atau request kepada server. Nah, setelah permintaan diterima oleh server dan server menerjemahkan nama domain ini menggunakan DNS, kemudian server akan mengirimkan IP address atau domain ini kembali kepada PC 0, sehingga tertampil halaman website pada domain ini yang tertampil pada PC 0 sebagai berikut. Selanjutnya, protokol yang saya gunakan pada simulasi ini merupakan protokol HTTP, di mana protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol ini sendiri adalah suatu protokol yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi dari server website untuk ditampilkan kepada user atau pemakai melalui web browser. Baik, selanjutnya pada simulation panel. Di sini saya akan melihat pada PDU information pada device server 0. Di sini terdapat beberapa lapisan layers yang digunakan, yaitu pada layer 1 yang merupakan lapisan fisik atau koneksi fisik antara PC 0 dengan server 0 yang dibangun dengan menggunakan kabel melalui port fast Ethernet 0 yang menghubungkan kedua perangkat ini. Kemudian pada lapisan kedua atau layers kedua
Layers ini merupakan data link yang bertanggung jawab untuk pengiriman data di antara dua perangkat yang terhubung di jaringan. Kemudian, Ethernet frames dibentuk untuk membungkus data sebelum dikirim. Di sini kita menggunakan Ethernet 2 header yang dikirim dari 0001.C92A.E982 ke 0092.0CE6.4806. Kemudian pada layers 3, lapisan ini berperan dalam mengidentifikasi sumber asal paket dan mengurutkannya melalui jaringan untuk mencapai tujuan yang benar. Pada lapisan ini, IP address diatur pada PC dan server. Protokol internet atau IP digunakan untuk mengirimkan data dari satu host ke host lainnya di jaringan. Pada layer ini, IP header dari sumber IP yaitu 192.198.1.2 atau merupakan IP dari PC 0 dengan destinasi atau tujuan yaitu IP 192.168.1.1 yang merupakan IP dari server. Kemudian pada lapisan keempat atau layers 4, merupakan lapisan transport yang melibatkan pengaturan koneksi antara PC dan server. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah layer 7. Pada lapisan ini berperan dalam pengelolaan dan kemudahan penggunaan internet. Lapisan 7 ini atau layer 7 ini merupakan lapisan aplikasi dari tempat protokol HTTP beroperasi. Jadi, protokol HTTP yang saya gunakan tadi itu beroperasi pada layer 7 ini. Dapat dilihat di inbound DPU details sebagai berikut. Kemudian pada outbound DPU details sebagai berikut. Selanjutnya pada device PC 0 terdapat 4 buah lapisan atau layers, yaitu sebagai berikut. Dengan inbound DPU details yaitu sebagai berikut. Baik, mungkin itu simulasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.